Lur, selamat datang di Ngalor Ngalebu Mahoror. Ya apa kabar lur, sehat-sehat kabeh yo. Balik mana mbak aku Icang komedo nempel permanen seperti biasa. Ya banyak banget yang request film satu ini lur. Terutama si Nanda Elong Pangestu sama Nata ya kan. Requestan yang sangat tepat karena ini adalah salah satu film distopia original thriller terbaik karya Cak Sud Galder. Dan pastinya akan ada pembedahan cukup dalam di akhir video nanti buat kalian-kalian yang masih bingung. Jadi ente jangan skip dulu sampai akhir dong, tentunya dong. The Platform bercerita tentang seorang pria yang terbangun di sebuah penjara bertingkat yang sangat dalam. Awalnya dia berusaha menyadarkan tahanan di atas dan di bawah untuk bekerja sama. Tapi ketika dia sudah tahu bagaimana sistem penjara bekerja, disitulah sisi kemanusiaannya akan mulai terkoyak-koyak. Gimana kengerian film ini? Langsung kita gaskan aja pantun. Cak sapi idolin badminton gak gawe raket. Monggo segejaket. Aket. Vivir. Así es, Connie. Corte pedazos de mi carne y el... Di awal film terlihat para koki yang menyiapkan banyak makanan mewah. Bahkan si kepala koki memperhatikan dengan detail kehigienisan, keindahan plating, dan kelezatan rasa dari makanan-makanan tersebut. Scene pun beralih ke seorang pria bernama Goreng yang baru terbangun di sel penjara bersama seorang mbah-mbah, yaitu Terima Kasih sama-sama. Karena Goreng adalah napi baru di sana, Terima Kasih pun memberitahu jika mereka berdua ada di lantai 48. Dan betapa terkejutnya Goreng melihat penjara yang ternyata bertingkat dengan lubang di tengahnya yang sangat dalam. Terima Kasih mengatakan jika yang terpenting di sana adalah makan dan lantai 48 adalah lantai yang cukup bagus. Berbulan-bulan lamanya Terima Kasih berada di penjara tersebut, di mana tepat setiap 1 bulan atau dalam 30 hari ke depan, para tahanan akan dipindahkan ke lantai yang berbeda, bisa lebih atas, bisa lebih bawah lur. Lalu tak lama kemudian lampu berubah menjadi hijau dan turunlah semacam lift tanpa kabel yang dipenuhi oleh makanan-makanan sisa. Disinilah Goreng sadar maksud dari lantai 48 adalah lantai yang bagus, karena mereka masih mendapatkan bekas makanan cukup banyak dari 47 lantai di atas. Atau dengan kata lain, bekas kunyahan dari 94 orang jika tiap selnya ada 2 orang. Jelas Goreng gak gak nafsu makan makanan bekas orang ya kan. Berbeda dengan Terima Kasih yang makan dengan rakusnya mumpung ada di lantai bagus. Goreng pun akhirnya mengambil buah pir yang masih utuh buat bekal. Tapi ketika lift makanan turun, suhu mendadak menjadi sangat panas karena ternyata para tahanan dilarang menyimpan makanan, atau suhu di sel akan diubah menjadi sangat-sangat ekstrim, panas ataupun dingin. La comida ya ha sido comida. Es asqueroso. ¿Usted no va a comer? No tengo hambre. Ya la tendrá. La temperatura irá subiendo hasta quedar calcinados. La comida solo nos pertenece mientras la plataforma está en. La temperatura irá elevándose y a menos que se desprenda. Dentro de un minuto arderemos. Scene pun flashback saat Goreng baru datang ke gedung tersebut untuk menjadi sukarelawan melakukan suatu pekerjaan. Dia dijanjikan mendapatkan imbalan gelar diploma terakreditasi dengan syarat Goreng tidak boleh pergi selama 6 bulan lamanya. Dan Goreng diizinkan membawa 1 benda miliknya bebas apapun itu. Goreng pun setuju dengan persyaratan di sana dan dia memutuskan membawa sebuah buku. Malam harinya Goreng mendengar suara jauh di bawah lubang, yang ternyata itu adalah suara lift makanan naik ke lantai paling atas dengan kecepatan sangat tinggi. Gitu terus lur setiap harinya. Pagi makanan diturunin, tengah malam lift makanan naik lagi. Usted me apartaría. Keesokan harinya jelas Goreng masih jijik makan makanan tersebut dan lebih memilih menahan laparnya. Terima Kasih pun cerita jika dulu dia nggak sengaja bunuh orang dan karena itulah dia diberi pilihan masuk ke rumah sakit jiwa atau masuk ke penjara lubang. Jelas milih penjara lubang yang dikira penjara biasa ya kan. Terima Kasih pun memberitahu jika dia pernah berada di lantai 132 dan masih terlihat banyak lantai di bawahnya. Plus sudah tidak ada makanan yang tersisa di lantai tersebut. Mendengar itu Goreng pun berusaha mengajak orang-orang di lantai atas dan bawahnya agar menjatah makanan di setiap lantai dan berharap mereka menyampaikan ide tersebut ke lantai-lantai berikutnya. Mana bisa ya kan, yang bawah marah-marah minta makanan lebih banyak, yang atas jelas egois dan gak peduli dengan perkataan Goreng yang berada di lantai lebih rendah. Lalu Terima Kasih pun memberitahu jika 1 benda yang dia bawa ternyata adalah sebilah pisau besar dan tajam. El de abajo está abajo. Vale. Ahí.
Setelah mengetahui sistem penjara tersebut dan perutnya mulai keroncongan, Goreng pun akhirnya terpaksa makan sedikit demi sedikit. Lalu keesokan harinya, pero luego no tienes nada que y sin mucho en qué pensar. Los niveles superiores puedes comer lo que te dé la gana. ada yang bundir dong, astagfirullah. Meskipun banyak makannya di lantai atas, tapi orang-orang yang bundir bisa jadi sudah mengalami tekanan mental selama ini. Dia memikirkan banyak hal dan akhirnya memutuskan lompat ke bawah, kata terima kasih. Ternyata selama ini dia sudah berpindah-pindah lantai setiap bulannya. Pernah paling atas di lantai 8 dan paling bawah adalah sebulan yang lalu di lantai 132. Nah kan, terus kemana dong teman satu sel terima kasih sebelumnya? Goreng pun berkesimpulan bahwa terima kasih sudah memakan teman satu selnya karena tidak ada sedikit pun makanan tersisa di lantai 132. Maka dari itulah sekarang Goreng bisa satu sel dengannya. Terima kasih pun hanya terdiam dan lift makanan sampai di lantai mereka. Lalu terlihat seorang wanita bernama Miharu terdiam di atas lift. Terima kasih pun tidak mempedulikannya dan tetap melanjutkan makanannya. Karena ternyata Miharu selalu turun lift tiap bulannya untuk mencari di mana putri semata wayangnya berada. Dan Miharu selalu membunuh teman satu selnya berharap putrinya nanti bisa satu sel dengannya bulan depan. Terima kasih pun akhirnya memberitahu jika dia tidak membunuh teman satu selnya saat di lantai 132. Tapi karena waktunya di dalam penjara sudah selesai dan mungkin temannya itu sudah keluar dari sana. Bulan lalu mereka berdua bisa bertahan hidup karena ada mayat yang jatuh ke lantai 132. Dan mereka pun terpaksa menjadi seorang kanibal memakan daging mayat tersebut. Lalu saat lift makan turun ke lantai berikutnya, niatnya mau dihasil oleh paksa, mampus malah dibunuh Miharu ya kan, kapok. Melihat kejadian itu, Goreng pun akhirnya sadar mau tidak mau dia harus mengikuti aturan main di sana. Hari demi hari pun dilalui dengan mandi, ngobrol, bacain buku buat terima kasih, buang hajat, tidur, mastur bisa, dan tentunya makan makanan sisa tanpa mempedulikan orang-orang di lantai bawah. Sampai akhirnya hari ke-30 pun tiba. Terima kasih mengatakan jika sebentar lagi akan ada gas bius yang dikeluarkan dan mereka akan terbangun di lantai berbeda keesokan harinya. Terima kasih suka dengan kepribadian Goreng yang baik hati dan selalu membacakan buku untuknya. Dan sesuai kesepakatan, 2 bulan lagi terima kasih akan keluar dari penjara tersebut. Lalu keesokan paginya saat Goreng terbangun, tiba-tiba, No es un buen sitio. Lo entiendo. Tiene un sueño muy profundo. Es mejor comer que ser comido. Empezaría a verme de otro modo. El hambre desata la... lantai 171 dong. Krik. Of course pilihannya makan atau dimakan, lur. Tidak ada sedikit pun makanan yang tersisa di sana. Bahkan tulang aja nggak ada. Di lantai bawah tersebut terdengar banyak jeritan manusia dan tidak sedikit yang memutuskan bunuh diri karena mengetahui dirinya terbangun di lantai tanpa makanan. Terima kasih tidak akan membunuh Goreng karena dagingnya akan cepat membusuk. Maka dari itu dia akan puasa selama 8 hari lamanya. Baru setelah itu mulai memotong sedikit demi sedikit dagingnya Goreng untuk dimakan. Dari percakapan ini bisa kita simpulkan bahwa teman satu selnya terima kasih tidak keluar dari penjara, melainkan sudah dikonsumsi olehnya. Karena selama ini Goreng sudah baik hati dan selalu membacakan bukunya yang berjudul Don Quixote, maka nanti dia akan memberi Goreng makanan dari dagingnya sendiri agar mereka berdua bisa bertahan hidup. Ya, tapi konsep nolongnya nggak gitu juga dong. Los gritos de aquellos cubren en Kenny. Le iré cortando pedazos y cada vez que lo haga, usted será el único responsable de mi muerte, hijo de puta. Sampailah mereka di hari ke-8. Terima kasih yang sudah sangat kelaparan akan mulai mengiris sedikit daging Goreng. Sedangkan Goreng hanya bisa menangis dan pasrah dengan kondisi tubuhnya nanti. Tepat ketika potongan daging pertama disayat, tiba-tiba
Alhamdulillahnya ada Mbak Miharu yang langsung membunuh Trimagasi karena dia tahu Goreng adalah orang yang baik. Dan mereka berdua pun langsung memakan dagingnya. Di lantai teratas atau di lantai 0, terlihat kepala koki yang marah besar ke anak buahnya karena ada sehelai rambut masuk ke hidangan panakota. Miris ini lur. Hari demi hari pun berlalu, mayat Trimagasi yang sudah membusuk dan dipenuhi oleh belatung pun terus dimakan oleh Goreng. Sekarang Goreng mulai digentayangi arwah kakek Trimagasi yang mengatakan jika Goreng sudah sama seperti dirinya, yaitu seorang pembunuh. Sampai akhirnya 1 bulan pun sudah berjalan, Goreng terbangun di lantai 33 bersama teman satu sel barunya yaitu Imogiri yang membawa anjing peliharaannya bernama Ramses. Imogiri adalah mbak-mbak admin yang mewawancarai Goreng saat dia berminat menjadi sukarelawan di sana. Sama seperti Goreng, Imogiri datang ke penjara Lubang bukan karena suatu kasus, tapi karena kemauannya sendiri. Imogiri menjelaskan jika tempat itu disebut sebagai pusat manajemen mandiri vertikal. Setahu dia, total ada 200 lantai di dalam sana dan tidak ada anak di bawah usia 16 tahun. Tujuan penjara tersebut dibuat untuk memicu aksi solidaritas secara spontan, karena sebenarnya makanan dari atas akan mencukupi semua perut para tahanan sampai lantai terbawah jika dibagi-bagi secara adil. Solidaritas spontan. Udah ilmu solidaritas. Ketika lift makanan datang, Imogiri masih sempat-sempatnya memplating makanan-makanan tersebut ke 2 piring untuk anjingnya. Setelah lift makanan turun, Imogiri mencoba mengajak orang-orang di lantai bawahnya untuk membagi jatah makanan yang adil ke lantai bawahnya lagi dan terus menyampaikan pesan tersebut. Loh ya jelas tidak ada satupun yang peduli dengan perkataannya dan terus makan dengan rakus mumpung di lantai atas. Goreng mengatakan jika semua yang terjadi di sana adalah tanggung jawab dan dosa dari sang pengelola. Tapi Imogiri yang sudah bekerja selama 25 tahun yakin jika pengelola membuat penjara tersebut dengan maksud dan tujuan yang baik. Setiap harinya Imogiri mengambil jatah makanan secukupnya dan selalu memberitahu orang-orang di bawahnya untuk melakukan hal yang sama, berharap suatu saat nanti mereka akan memahami maksudnya. Kejadian ini sama persis lur ketika Goreng baru masuk ke dalam sana dan Trimagasi yang terus makan tanpa mempedulikan manusia lainnya. Preparado sus raciones y también las del nivel 30. Señores, por favor, consuman sus raciones. Karena sudah muak, Goreng pun akhirnya membantu Imogiri, bukan dengan perkataan baik-baik melainkan dengan ancaman akan mengotori tiap butir nasi sebelum makanan turun. Dan cara itu ternyata berhasil. Ancaman jauh lebih efektif dibandingkan dialog. Keesokan harinya saat lift datang terlihat Miharu yang pingsan di atasnya. Goreng pun langsung membopongnya dan merawat Miharu semalaman. Tapi saat mereka berdua tertidur, Miharu membunuh si anjing Ramses sebagai balasan karena Imogiri telah mengirim dirinya ke dalam penjara jahanam tersebut. Imogiri pun sangat terpukul melihatnya. Dia bilang jika 10 bulan yang lalu dia memang memilih Miharu masuk ke dalam sana, tapi dia sendirian dan sama sekali tidak ada putrinya. Bisa jadi putrinya tersebut hanyalah halusinasi Miharu saja. Imogiri bersumpah selama bekerja 25 tahun, dia tidak tahu jika orang-orang yang selama ini dikirimkan ternyata berada di tempat layaknya neraka. Alasan Imogiri masuk ke dalam lubang karena dia mengidap penyakit kanker kronis yang sudah tidak bisa diobati lagi. Dan Imogiri ingin mengingatkan orang-orang agar berperilaku solidaritas. Tapi sekarang setelah melihat semua kebengisan yang terjadi di dalam sana, Imogiri sudah tidak peduli sama sekali dengan mereka. Di lain sisi, kembali diperlihatkan para koki yang menyiapkan hidangan mewah sesuai makanan favorit semua tahanan di bawah. Setelah sebulan berlalu, Goreng pun terbangun di lantai berapa lur? 202 dan masih ada banyak lantai di bawahnya. Itu artinya Imogiri tidak tahu jika lantai ternyata lebih dari 200. Mengetahui dirinya tidak akan bisa bertahan, Imogiri memutuskan untuk gantung diri. Sekarang Goreng juga digentayangi oleh sosok Imogiri yang meminta tubuhnya dimakan agar Goreng bisa bertahan hidup dan mengeluarkan kotoran dari daging manusianya. Bayangin ente di posisinya Goreng, apa nggak depresi lur? Inilah yang dimaksud Trimagasi bahwa banyak orang bunuh diri karena nggak kuat dengan tekanan situasi di sana. Apalagi Goreng adalah orang yang baik dan peduli dengan keadilan. Habilidad de sobrevivir. Así es, Connie. Corte pedazo. Quiero que se alimente de mi cuerpo. Que lo... Vivir. Así es, Connie. Corte pedazos de mi carne.
Goreng pun terus menahan rasa laparnya dengan memakan kertas-kertas bukunya dan tidak menyentuh sedikit pun mayat Imogiri. Alhasil Goreng berhasil bertahan hidup dan untungnya sekarang dia berada di lantai 6 dengan seorang pria bernama Baharat. Melihat lantai yang mendekati puncak, Baharat pun sangat senang dan meminta bantuan orang-orang di lantai 5 untuk membantunya naik ke atas agar bisa kabur dari penjara lubang tersebut. Setelah berdiskusi, dua orang di atas pun akhirnya mau membantu Baharat. Tapi ternyata... Bien, echa la cuerda, te ayudaremos. Dios, hermano, ayúdame. 5 putas. Meskipun 2 bulan lagi Goreng akan keluar, tapi dia tidak ongkang-ongkang kaki begitu saja dan meminta bantuan Baharat untuk membagikan makanan secara adil dengan turun menggunakan lift makanan sampai ke lantai paling dasar. Ternyata saat di lantai 202 sebelumnya, setiap hari Goreng menghitung berapa lama lift sampai ke lantai dasar dan kembali lagi ke atas. Menurut Goreng, setidaknya ada 250 lantai di sana dan jika bisa bertahan sampai ke lantai dasar, mereka bisa ikut naik lift makanan menuju ke lantai 0 lalu kabur dari penjara tersebut. Baharat pun akhirnya setuju dan mereka mulai mempreteli besi ranjang sebagai senjata. Bertahan hidup melawan ratusan orang pun dimulai. Di lantai 7 sampai 50 tidak ada satupun orang yang boleh makan karena mereka masih bisa puasa sehari. Siapapun yang melawan, wah langsung disikat endasnya, nggak peduli mati atau enggak. Sampai akhirnya Baharat bertemu pria tua bijak bernama Mr. Brambang yang dia kenal. Brambang selalu dengan niat baik mereka berdua, tapi tidak suka dengan cara yang dilakukan. Brambang ingin mereka melakukan dialog atau negosiasi terlebih dahulu untuk meyakinkan orang-orang di bawah. Jika orang-orang itu memberontak, baru mereka boleh menyerang. Brambang juga mengatakan jika pengelola penjara tersebut tidak memiliki hati nurani, tapi berbeda dengan para pekerja di lantai 0 yang tentunya masih memiliki hati nurani. Maka dari itu mereka berdua harus membawa satu hidangan mewah, lezat dan sangat cantik dengan utuh sampai ke lantai 0 sebagai simbol dan pesan bahwa mereka berhasil mensolidkan prinsip seluruh tahanan, sekaligus menghentikan kebinatangan di penjara lubang tersebut. Sesuai amanah Brambang si pria bijak, mereka pun akhirnya membawa panah kota sebagai pesan untuk para pekerja di atas. Di lantai berikutnya, beberapa tahanan berhasil diajak kerjasama makan sesuai jatah. Tapi beberapa tahanan lainnya yang nggak peduli dan tetap memberontak, langsung digeprek endasnya nggak pakai lama. Lalu di lantai 100 ke atas terlihat banyak tahanan tewas karena dibunuh oleh Miharu. Dan ternyata lift makanan akan terus berjalan jika di lantai tersebut tidak ada tahanan yang hidup. Itu artinya lantai paling bawah sudah pasti lebih dari 250. Sampai akhirnya terlihat Miharu yang ditusuk dengan membabi buta oleh salah satu tahanan. Dan Goreng yang melihatnya pun langsung membantu memukuli tahanan tersebut. Sedangkan Baharat yang melawan tahanan lainnya terkena sabetan pedang katana cukup dalam di pinggangnya. Tepat ketika Goreng dipukul berkali-kali, dicekik dan mulai sekarat, Baharat berhasil membunuh 2 tahanan sekaligus dengan pedang katana. Sayangnya Miharu tidak terselamatkan dan mereka harus segera turun karena lift makanan kembali jalan. Lantai demi lantai pun dituruni. Semakin dalam mereka masuk, semakin banyak tahanan yang terlihat sudah menjadi seorang kanibal. Dan ada pula tahanan yang bertahan hidup menahan rasa laparnya. Mereka pun tetap membagi makanan yang masih tersisa di atas lift. Sampai akhirnya lantai 250 sudah terlewati dan sangat sedikit orang yang berhasil bertahan hidup. Bahkan terlihat seorang pria yang tidak peduli dengan makanannya mulai gila dan lebih mementingkan uangnya. Definisi kaya harta tapi miskin hati. Dengan kondisi yang semakin sekarat, sudah tidak ada makanan yang tersisa di atas lift dan mereka berhasil menjaga panah kota tetap utuh dan cantik. Lalu lift makanan pun akhirnya berhenti di lantai 333 dan mereka berpikiran itu adalah lantai yang terakhir. Sampai akhirnya terlihat seorang bocil di bawah kasur yang ternyata itu adalah anak Miharu bernama Mali. Anak yang selama ini dicari-cari ternyata benar-benar ada. Ketika mereka berdua turun dari lift, tiba-tiba lift kembali jalan ke dalam lorong yang gelap tanpa ada
sel lagi di sekitarnya. Ingat lur, nggak boleh ada makanan yang disimpan atau suhu di sel akan menjadi sangat ekstrim. Tapi ternyata suhu di sana tidak berubah karena mereka berada di lantai terakhir. Mali pun perlahan-lahan keluar dari bawah kasur dan terus melihat panakota tersebut karena dia sangat kelaparan. Awalnya Baharat nggak mau ngasih panakotanya karena itu adalah pesan untuk para pekerja. Tapi karena rasa iba, panakota itu pun akhirnya diberikan ke Mali agar dia bisa bertahan hidup. Malam itu dengan sekuat tenaga Goreng berhasil bertahan hidup, tapi tidak dengan Baharat yang sudah meninggal karena kehilangan banyak darah. Goreng pun sekarang melihat keempat arwah, yaitu Trimagasi, Imogiri, Miharu, dan Baharat yang mengatakan jika pesan sebenarnya bukanlah panakota, melainkan gadis kecil Mali. Keesokan harinya ketika lift makanan sampai di lantai 333, Goreng pun mengajak Mali turun ke bawah. Lift turun cukup jauh ke dasar yang sangat gelap, bahkan sel-sel di atas sudah tidak bisa terlihat lagi. Setelah ini Goreng berencana naik ke atas bersama Mali, tapi arwah Trimagasi tiba-tiba muncul dan mengatakan jika perjuangan Goreng cukup sampai di sana karena dia bukanlah pesannya, melainkan hanya Mali seorang. Setelah Mali tertidur, Goreng pun pergi meninggalkannya bersama sosok Trimagasi. Setelah itu lift pun kembali ke atas dengan sangat cepat dan Goreng yakin pesan tersebut akan sampai ke para pekerja di lantai 0 bahwa sistem mengerikan di bawah sana harus dihentikan dan manusia tidak layak diperlakukan seperti itu. Buyar, film ini ditujukan untuk Anda yang makan sok-sokan gak habis karena gengsi depan pacar. Banyak yang bisa kita bedah di film ini, jadi lanjut kita ke closing, lur. Salah satu film distopia thriller terbaik sih lur, menjijaikan tapi sangat mengesankan sekaligus membuat kita kepikiran. Seperti kata Pak Sud Galder saat diwawancarai Digital Spy, bahwa film ini bukan menggambarkan yang baik atau buruk, tapi lebih mempertanyakan apa yang ente-ente para penonton lakukan jika ada di lantai 200 atau di lantai 6 misalnya. Sama kayak perkataan Aristoteles bahwa manusia adalah hewan yang berpikir, dan di sini Galder menunjukkan sifat alamiah manusia saat berada di titik terendahnya. Untuk nama-nama karakternya sendiri memang diadaptasi dari Indonesia lur. Goreng adalah tokoh yang selalu mencari tahu apa yang terjadi di dalam sana sampai menemukan jawabannya. Digoreng sampai tahu kapan matangnya, ya kan? Imogiri terinspirasi dari makam para raja Imogiri di Jogja, di mana dia diibaratkan sebagai pejabat atau pion para penguasa, para pengelola yang cuma tahu teori tapi prakteknya nol besar. Jumlah lantai di penjara aja nggak tahu. Kakek Trimagasi atau Terima Kasih adalah sosok kunci sebagai informannya Goreng. Itulah kenapa Goreng harus matur nuwun dengan bantuannya. Lalu Barat adalah rempah-rempah di Timur Tengah, sedangkan Brambang adalah bawang dalam bahasa Jawa. Mereka adalah simbol yang ingin mewujudkan keadilan atau elemen-elemen dalam masakan yang membuat makanan menjadi lebih lezat. Masih banyak yang bisa dibedah sebenarnya lur, seperti lantai 333 yang kalau tiap sel ada 2 tahanan berarti total ada 666 tahanan. Angka yang sering diartikan sebagai iblis atau bisa dibilang penjara tersebut sama saja dengan neraka, bukan? Lalu sindiran sistem kapitalisme yang atas berjaya dan yang bawah tersiksa, kesenjangan sosial, cermin bagaimana cara dunia bekerja. Dan yang pasti kalian masih bertanya-tanya adalah endingnya, ya kan? Di wawancara yang sama Galder mengatakan jika penonton dibebaskan menentukan interpretasinya masing-masing. Tapi menurut Galder sendiri lur, nggak ada yang namanya lantai terbawah. Goreng sebenarnya sudah mati saat lift masih turun. Jadi semua yang terjadi di ending ketemu Mali, terus Mali berhasil dinaikkan ke atas lagi, hanya sebatas keinginan yang ada di dalam pikiran Goreng saja, kata Pak Sud. Tapi menurut kalian gimana lur endingnya? Apakah Goreng sudah mati atau benar-benar masih hidup? Kalau hidup terus Mali benar-benar sampai di atas apa enggak? Kira-kira pesannya bisa dimengerti sama pekerja-pekerja di atas apa enggak juga? Monggo silakan berimajinasi. Nggak usah jauh-jauh bikin penjara kayak gini lur. Corona awal-awal aja banyak yang numpuk-numpuk makan sama hand sanitizer. Orang-orang di bawah kalaupun kebagian ya cuma dapat mahalnya. Begitulah sifat manusia amoral saat di titik yang bahkan belum terendah. Ya wes gitu dulu lur. Aku Icang undur diri, matur nuwun dan Zeno untuk berperilaku seperti binatang. Bahasa yes untuk list segera di bawah ini. Panjang juga nih closingnya ya. Assalamualaikum lur.